Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini saya akan membahas mengenai jawaban soal UTS Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan saya sendiri, Ulfa Munawaroh, dengan NIM 2020-6133 dari Fakultas Psikologi 2B. Jadi sumber soal dan pedoman jawaban itu yang pertama berdasarkan video YouTube dari channel Arketikum 18. Nah, di sini ada banyak sekali video tentang pembelajaran mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia beserta soal-soal untuk perguruan tinggi. Jadi kalian juga jangan lupa untuk subscribe ya. Dan yang kedua, berdasarkan buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi oleh Muhammad Kansuddin edisi revisi. Oke. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan, dan berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jadi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan itu salah satunya adanya kurangnya pengetahuan mengenai penulisan ejaan yang benar. Jadi masyarakat hanya terpacu pada kata-kata yang sering digunakan tanpa mengetahui kebenaran yang ada sesuai dengan KBBI maupun PUBI. Nah, yang kedua itu adalah kurangnya ketelitian dalam menulis. Jadi terkadang orang itu sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi karena kurangnya ketelitian yang ada, jadi mereka itu masih sering salah dalam penulisannya. Tahu kalau bahasa sekarang biasanya alasannya kayak typo gitu. Dan untuk yang ketiga itu keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. Jadi orang-orang itu kebanyakan mengabaikan, kayak mikir ngapain sih harus sedetail itu gitu. Jadi kayak menurut mereka itu nggak terlalu penting. Yang penting itu orang-orang tahu maksud dari tulisan tersebut tanpa mempertimbangkan lagi tulisan ejaan yang benar. Dan contohnya itu ada kata wudhu. Seperti di video saya sebelumnya, kata wudhu itu yang salah, WUDLU, dan yang benar adalah WUDHU. Dan yang kedua, ada kata mie. Nah, pada umumnya orang-orang itu menulis MIE. Padahal dalam KBBI yang benar itu MI saja. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi, kutipan langsung itu adalah kutipan yang biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta
halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung itu nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya tersebut. Jadi intinya itu kalau kutipan langsung kita mengikuti kalimatnya. Kita menyertakan semua kalimatnya tanpa kita membuat ide pokok dari kalimat tersebut. Jadi, tapi hampir sama seperti plagiarisme, akan tetapi kutipan itu kita menyertakan nama penulisnya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau kutipan tidak langsung, kalimat yang ada itu kita rangkum dan hanya kita ambil ide pokoknya saja. Lalu di akhirnya kita tetap sertakan nama penulis dan nama halamannya beserta tahunnya. Jadi contohnya itu, nah jadi seperti ini hasil kutipannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2006 halaman 167 dan di akhirnya dikasih nama penulisnya. Dikutip dari Arif tahun 2018 halaman 109. Ya kan contoh kutipan tidak langsungnya itu kita ambil ide pokoknya. Hasilnya menurut KBBI dalam Arif tahun 2018 halaman 109, cita-cita adalah sebuah harapan seseorang mengenai tujuannya di masa yang akan datang untuk memberikan kualitas hidup yang sesuai dengan keinginannya. Oke, jadi itu yang untuk nomor selanjutnya, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jadi, kalau biografi itu adalah sebuah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh ternama. Dan biografi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata bios dan grafien. Kata bios yang berarti hidup dan grafien yang berarti menulis. Sehingga biografi memuat riwayat hidup yang berisi prestasi istimewa dari seseorang. Jadi biografi itu kebanyakan ditulis oleh tokoh-tokoh yang benar-benar ternama dan dia memberikan banyak hal pengaruh besar terhadap suatu negara. Seperti itu. Sedangkan bibliografi itu adalah daftar kepustakaan dari sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contohnya, biografi itu sebuah teks data dari seseorang yang meliputi nama, pendidikan, tempat lahir, agama, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari bibliografi yaitu Karakters tahun 1980, komposisi ND, Nusa Indah Ibrahim, Nini 2011, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi Jakarta UHAM Kanas Press. Untuk yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata penggantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jadi, contoh sebentar ya, dan saya sudah tulis.
Jadi kata pukul jarang digunakan sehari-hari dan kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang lebih formal seperti undangan maupun acara televisi. Sedangkan kata jam untuk menunjukkan waktu, misal pada jam 2 siang, serta kita pulang sekolah. Atau bisa juga jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering kita sebut sebagai durasi. Contoh kata pukul. Undangan tersebut akan dimulai pada pukul 5 sore di gedung aula sekolah SMA NU Al-Ma'ruf. Dan kata jam itu sekarang jam berapa sekarang? Jam berapa kamu akan berangkat ke sekolah? Nah, seperti itu. Jadi, perbedaannya sangat jelas. Dan yang kelima adalah mengapa sering terjadi bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jadi sistem bunyi bermakna merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya dinyatakan sebagai sistem karena lambang-lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat makna bahasa, sehingga lambang-lambang bunyi tersebut memiliki makna atau bermakna. Seperti itu. Memberikan makna terhadap bunyi-bunyi yang timbul. Selanjutnya nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Nomor 6 ya. Nomor 6 tadi karena pengaruh bahasa itu terhadap bahasa kedua. Lingkungan tempat tinggal siswa, kompetensi bahasa Indonesia siswa yang rendah, sikap siswa yang kurang peduli akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan karena rendahnya minat baca siswa. Selain itu, penyebab kesalahan penggunaan kata koma dan tanda baca juga dipengaruhi oleh faktor guru atau antara lain guru masih menggunakan metode pembelajaran tradisional, konseptual, dan guru jarang menggunakan media pembelajaran. Contohnya, aku ingin membeli baju, jam tangan, sepatu, dan alat tulis. Nah, yang benar itu aku ingin membeli baju, tas, alat tulis, dan buku. Nah, yang kedua, contoh yang salah itu, adik tidak mau sekolah lagi, karena diajak oleh teman-temannya. Nah, yang benar itu karena diajak oleh teman-temannya, Adi tidak mau sekolah lagi. Yang ketiga, dia sangat pandai bergaul di luar negeri, tetapi, sangat diam jika di dalam rumah. Itu adalah pernyataan yang salah dan yang benar adalah dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam ketika di rumah. Yang ketujuh, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda
benar. Secara garis besar, perbedaan keduanya dapat ditengarai melalui kata sebelum dan sesudahnya. Bila memuat perincian makna, kita menggunakan titik koma. Sementara untuk titik dua, penggunaannya lebih beragam. Titik dua digunakan untuk di akhir dari suatu pernyataan lengkap. Contoh, jika membeli buah apel, pisang, jarak, dan durian, hanya ada dua kemungkinan dalam menjawab soal ujian. Dua, benar atau salah. Yang kedua, titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah pagi, ibu bergegas pergi ke pasar, dan membaca jurnal, Farah mencatat penghukuman pelajaran Grace. Alih kata